kalau udah hasil bacaan kita udah banyak, baru ngajuin penelitian, Pak. Gitu, jangan kita belum kita ngajuin penelitian, ya sudah nanti sulit ketika membaca. Nah, coba kita lihat. Nah, langsung ya. Nah, kalau dalam artikel itu macam-macam ya. Sekali lagi ini soal apa, gaya selingkuh ya. Nah, gaya selingkuh macam-macam, ada yang jurnal yang menaruh literatur review itu di satu subbahasan tersendiri kan. Nah, tapi kalau yang saya buat karena saya persiapkan untuk jurnal tertentu, nah ini dia literatur review-nya itu bercampur di dalam pendahuluan ya. Karena apa? Karena fungsi pendahuluan itu untuk melihat sejauh mana pentingnya penelitian kita, tulisan kita ini sejauh mana seberapa penting, dan bahwa tulisan kita ini baru. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini. Yang pertama saya menyinggung soal abad 19 gitu ya. Jadi jangan juga karena saya melihat tentang ulama lalu saya langsung menarik terlalu jauh ke dalam isu bahwa ulama adalah warasatul anbiya misalnya. Itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Kita harus fokus kalau menulis, apalagi jumlah halaman terbatas. Nah, ini saya fokus pada ini abad 19. Ya, di sini kemudian saya menampilkan referensi Peter Carey ya. Peter Carey dia melihat bagaimana perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme ini terjadi ya. Misalnya perang Jawa yang dimotori oleh umat Islam, para ulama di abad 19. Kemudian juga Sartono Kartodirjo di Banten misalnya. Nah, kemudian dari sini kemudian dengan menggunakan simpulan dari Sartono Kartodirjo, kemudian saya menyimpulkan bahwa abad 19 ini adalah masa yang sangat krusial, terutama dalam pergolakan persinggungan antara Islam dengan kolonialisme. Nah, di situ kan saya ingin memberikan argumen bahwa pembahasan mengenai sejarah di abad 19 itu penting loh. Nah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya, ini hasil bacaan saya terhadap Kartodirjo dengan tadi Peter Carey. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya, saya breakdown nih, ini masih kelanjutan di sini ya, bagaimana gerakan-gerakan kolonialismenya di Jawa misalnya ya, di Ponegoro ya, kemudian perlawanan di Tani Banten, ini sebenarnya breakdown dari paragraf yang pertama. Nah, dari sini kemudian saya membuat pembahasan ya, bahwa ada potensi yang dilakukan oleh ulama. Ulama itu punya potensi untuk menggerakkan perlawanan rakyat gitu ya. Nah, ini kasus-kasusnya saya sampaikan di Ponegoro, Kemojo dan sebagainya adalah deretan. Dari situ kemudian gara-gara di ulama ini punya pengaruh yang luar biasa, kemudian kolonial berpikir bagaimana caranya untuk mematikan peran ulama, yaitu caranya tuh diasingkan. Nah ini. Nah, baru setelah itu saya baru masuk tuh ke dalam soal isu-isu tentang politik pengasingan. Nah, ini saya mengutip Hilmar Farid misalnya ya, tentang studi pengasingan ya. Nah, kemudian yang kemudian setelah saya selesai menyampaikan tentang pentingnya kajian pengasingan ya. Nah, saya kemudian menyampaikan soal bagaimana sikap ulama ketika diasingkan di kolonial gitu ya. Nah, dari situ saya kemudian melanjutkan apa yang disampaikan oleh Hilmar Farid. Ada juga sejarawan dari Unsrat ya, Roger Kembuan, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga. Nah, dia juga menuliskan narasi-narasi itu, bagaimana ternyata para ulama juga di pengasingan tidak diam, mereka melakukan perlawanan ya. Nah, mereka perlawanannya itu adalah salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan dunia luar, biarpun di penjara mereka tetap bisa menulis gitu. Itu kan perlawanan sebetulnya, mirip dengan koruptor zaman sekarang lah. Mereka di penjara puluhan tahun, tapi mereka masih bisa update status di Twitter gitu. Itu kan sebetulnya melawan, melecehkan negara gitu ya. Nah, ini pun sama, para ulama meskipun diasingkan, mereka tetap melawan ya. Nah, ini bukti-buktinya ya. Nah, jadi begitu Pak Ibu. Nah, baru di akhir pendahuluan itu dari
literatur review yang tadi itu, ya, literatur review yang juga dikaitkan dengan cara melihat novelty dan kebaruan. Kemudian di sini saya membuat paparan, ya, membuat state of art gitu. Saya menyampaikan bahwa penelitian saya ini penting, artikel saya ini penting. Nah, di sini bertolak dari keberadaan sejumlah naskah surat yang di tanda pengasingan tersebut, maka kajian terhadap naskah-naskah tersebut menjadi penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, ini kenapa penting? Karena surat-surat yang berasal dari pengasingan itu menunjukkan kenyataan bahwa ini adalah cara untuk melawan kekuasaan kolonial. Nah, kira-kira begitu. Jadi output daripada literatur review itu adalah seperti itu. Jadi tidak semua apa yang kita baca, apa yang kita dapatkan melalui literatur-literatur itu harus kita tampilkan semua di sini. Nah, jadi kita pilih mana literatur-literatur yang bisa menunjang untuk memunculkan novelty, mana yang literatur-literatur yang kemudian bisa menunjang untuk memperkaya data. Nah, ini selanjutnya ya hasil-hasil bacaan yang lainnya ya kita cantumkan di sini ya. Ini hasil-hasil bacaan kita yang lain ini adalah bacaan-bacaan ini adalah untuk menunjang kita ketika melakukan melakukan pemaparan ya, mendeskripsikan temuan dan sebagainya. Saya kira begitu ya. Itu ya teorinya sih. Pada akhirnya sih sebetulnya harus praktek ya Pak ya. Jadi kalau nulis itu cuma sekedar teori, dengerin ceramah ya dipastikan nggak akan terjadi perubahan signifikan. Jadi ini harus dipraktikkan dan saya meyakini bahwa masing-masing di antara kita punya cara masing-masing untuk menulisnya. Jadi saya kira itu saja dulu, Mas Rahman. Mungkin kita diskusi atau ada yang bisa didiskusikan juga boleh. Terima kasih. Halo, Mas Rahman. Di-mute rupanya, Mas Rahman. Oke, Pak Nida. Ya. Terima kasih banyak sudah share banyak pengetahuan tentang literatur review ya. Nah, saya langsung saja mungkin di antara Bapak Ibu ada yang siapa ya? Agak ribut. Bapak Ibu yang ditulis oleh Bapak Ibu khususnya terkait dengan literatur review ya. Ada yang ribut. Ada yang lagi agak pacaran. Yasin mau sharing? Oke. Mem ya. Oh ya, oke Mem, masuk Mem. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Nida. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu di Zoom. Iya nih. Iya. Jadi memang tadi apa yang disampaikan Pak Nida itu saya sepakat dengan statement terakhir. Makanya kalau berdasarkan teori-teori yang kita terima itu sudah full sebenarnya di kepala ini. Ya. Cuma memang saya juga banyak berguru sama Pak Nida terkait dengan tulisan saya tuh dengan Mas Rahman di Studia Islamika. Ini memang Bapak belur juga sih sebenarnya. Ya, kalau misalnya kendala yang kita hadapi khususnya saya untuk literatur review itu memang pertama adalah yang trik yang saya pegang Pak Nida itu saya berterima kasih sekali karena memang yang saya lakukan itu sekarang untuk literatur review ketika kita download beberapa referensi di jurnal, saya print semua. Jadi memang makan kertas juga dan makan tinta. Saya print semua karena kendala dalam membaca secara visual itu mata kurang bersahabat lagi. Jadi di print semua, terus kita berikan tanda di stabilo dan gitu. Nah, dan memang kekurangannya itu nanti hilang.
itu hilang. Nah, yang kedua ini tadi memang sudah bagus bahwa kita memberikan beberapa catatan-catatan, oret-oretan di PDF, dan saya kira memang sudah banyak sekali referensi yang bisa kita download di beberapa jurnal, misalnya di Studi Islamika ataupun di jurnal-jurnal internasional lainnya. Tapi memang Panida untuk lebih merumuskan dia ke pendahuluan, memadukan antara hasil bacaan kita dengan bagaimana kita memberikan sebuah state of the art-nya dan novelty itu bagi saya memang masih sulit sekali untuk meramu bahasanya sehingga jurnal yang akan kita tuju itu bisa untuk diterima. Nah, contohnya saja, kita di Studi Islamika sudah submit 2019, sudah beberapa kali review dan memang banyak, masih sampai sekarang masih juga kita menunggu hasil review. Dan memang bagi saya Studi Islamika Q2 adalah jurnal yang sangat bagus untuk jurnal Scopus. Nah, tadi trik-triknya sebenarnya sudah diberikan semua. Nah, cuman bagi saya kendalanya adalah bahasa juga. Karena jurnal yang kita download itu semua memakai bahasa Inggris. Jadi kita lagi memerlukan biasa teman, kawan untuk membantu ditranslate, atau kita bisa memakai dictionary yang online, atau kita masuk di Google Translate dan sebagainya. Ya memang apalagi bagi kita ya Pak ya, saya selama jadi dikasih amanah jadi dekan ini memang waktunya memang padat sekali, sangat padat. Jadi hanya curi-curi waktu untuk bisa menulis dan mendownload jurnal itu. Nah, bisa dikasih lagi trik ke saya nih Pak Nida nih. Saya sementara lagi menulis juga sekarang ini hasil riset yang 2018 kemarin tentang keluarga beda agama dan multikulturalisme di Sulawesi Utara. Nah, saya sudah mendownload beberapa artikel, cuma tadi untuk memilah-milah itu, memilah yang mana artikel kita yang menjadi untuk literatur review untuk novelty, dan untuk memperkaya data itu bisa diperuncing lagi penjelasan itu, yang disesuaikan tadi dengan isu-isu dari atau indikator dari judul kita, Pak Dinda. Ya, makasih Bu Dekan. Mas Rahman, saya langsung aja ya. Langsung aja. Nah, jadi untuk merumuskan novelty dan di pendahuluan itu pakai metode segitiga terbalik tuh. Ya, itu metode yang saya kira sangat sering dipakai di jurnal. Ya. Tapi itu juga tidak menjadi tidak menjadi keharusan juga. Bisa jadi segitiga yang normal ya. Apa istilahnya, deduktif dan induktif. Jadi terserah mau berpikir dari umum ke khusus dulu, dari khusus ke umum boleh, terserah ya. Jadi kalau dari khusus ke umum kan berarti kita langsung di awal itu bilang bahwa artikel ini akan mengungkapkan misalkan tadi bagaimana sikap keluarga beda agama di Manado misalnya, langsung begitu. Nah, baru dijabarkan tuh makin melebar. Berarti kan diulas dulu fenomena keluarga beda agama itu bagaimana, di Manado bagaimana keadaannya, kemudian baru misalkan nanti dalam konteks yang lebih besar isu yang ada pernikahan beda agama di Manado ini kemudian diletakkan dalam diskursus apa nih, misalnya akan menyelesaikan isu apa, apakah isu hukum keluarga kah atau isu tentang multikulturalisme misalnya. Ini kan jadi ini bahasan kita ini mau diletakkan dalam konteks kajian apa gitu. Nah, contoh misalkan, dari situ kan literaturnya kemudian dirumuskan gitu ya. Misalnya dari mulai literatur yang paling babon sampai literatur yang paling terkini itu ya siapa, terutama kita utamakan dalam konsep terutama dalam konteks yang ada di Manado itu seperti apa. Kayak misalnya di
soal intermarriage itu kan paling sering terjadi di Manado misalkan. Literatur yang saya tahu misalnya artikelnya Willem Makaliwe misalnya. Nah itu juga kan layak untuk dikutip bagaimana dia melihat secara antropologis, etnografis gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau sudah kendalanya bahasa, ya lagi-lagi ini saya kembalikan kepada masing-masing ya. Bapak Ibu, Ya, betul. sekali lagi ini bahasa ini Betul. penting ya. Betul. Artinya kan begini, minimal kita mungkin tidak harus paham semua bahasa, Iya. tapi bahasa yang menjadi dominan pengantar ilmu pengetahuan ya itu harus betul-betul dikuasai. Contoh misalnya begini, secara umum ilmu pengetahuan itu sekarang ya dalam konteks global itu disampaikan dalam bahasa Inggris ya. Maka ya mau tidak mau kita harus bisa bahasa Inggris. Tapi sekali lagi bisa itu minimal kita bisa baca, Pak. Ya. Soal ngomong belakangan deh. Ya, yang penting tulisan kita dibaca orang dulu. Gitu. Dan yang penting kita bisa baca tulisan orang. Nah, yang penting itu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang terpenting lagi penguasaan bahasa itu adalah bahasa yang terkait bahasa sumber yang terkait dengan sumber primer kita. Contoh misalnya, kalau tadi isu-isu tentang kalau misalkan Bu Dekan tadi Bu Rosda mau mengaitkannya misalkan ke dalam isu hukum keluarga di dalam Islam misalnya, bagaimana hukumnya misalnya, ya berarti Bu Rosda harus menguasai literatur fikih-fikih keislaman yang mayoritas ditulis dalam bahasa Arab. Mau tidak mau itu harus bisa. Kemudian misalnya kalau ada literatur terkait dengan filsafat misalnya, yang buku-buku Babone itu ditulis dalam bahasa Perancis, bahasa Jerman, ya harus bisa ke situ. Mau tidak mau begitu. Nah, artinya jadi dengan kita membuka peluang pada diri kita membaca artikel yang ditulis oleh orang luar, ya itu juga nanti akan dengan mudah kita bisa mendudukkan konteks penelitian kita dalam konteks global gitu. Karena apa? Karena misalkan ada tradisi menyambut bulan suci Ramadan itu kan macam-macam, Mbak. Namanya macam-macam ya. Ada munggahan, kemudian ada misalkan di Minangkabau itu ada dia mandi di sungai misalnya. Nah, ini kan sebetulnya fenomena yang sama, tapi namanya beda-beda. Nah, ketika kita kemudian membahasnya dengan asik sendiri saja, atau contoh yang Bu Rosda itu pernikahan beda agama, beda budaya, dan sebagainya, itu sebenarnya fenomena yang biasa aja gitu. Di tempat manapun ada gitu. Lalu bedanya apa? Nah, untuk melihat bedanya apa, bedanya apa dengan daerah lain, bahkan mungkin negara lain, ya itu kan kita harus membaca literatur yang lain. Nah, dengan begitu, karena kita karena kita kemudian berhasil mendudukkan membaca literatur itu, jadi orang akan melihat, oh ternyata di Manado tradisinya unik loh, nikah beda agamanya tuh begini, mereka menyikapinya begini, jadi beda dengan yang lain gitu. Saya kira itu ya. Oke, Bu Dekan, gimana Bu? Ya, yang tadi Nen bilang itu teorinya sudah sih sebenarnya, tinggal ketika kita praktikkan eksekusi itu memang harus berjuang. Tapi apapun itu, setidaknya bahwa kita sudah ada ilmu, tinggal kita terapkan eksekusi. Jadi yang membantu saya eksekusi itu Pak Rahman juga sih. jadi kira-kira begini Bu, saya kira begini ya, belajar yang baik ini bagi saya setidaknya ya, subjektif saya, belajar yang baik itu praktek. Artinya ketika kita ingin kemudian menerapkan misalkan hasil seminar ini ke dalam apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ya hal yang penting itu kita membreakdown loh artikel orang. Cari artikel yang bagus. Tadi saya sudah saya misalkan mencontohkan artikel saya sendiri ya, atau cari artikelnya siapa yang Bapak Ibu anggap otoritatif. Nah, kemudian itu diperhatiin detail deh.
diperhatikan detail, dia bagaimana pola dia menulis gitu. Ya, oh dia nulis nih di awal nih ternyata dia ternyata memetakan dari judul itu dari ada sekian isu, dia nih dibatasi pada isu tertentu ini saja gitu. Jadi tidak, misalkan tidak lalu saya membahas tentang ulama dari pengasingan, lalu saya membahasnya dari jauh-jauh dari soal Islam adalah, Islam melindungi ulama, itu terlalu jauh gitu ya. Nah itu dilihat ya polanya, tulisan-tulisan orang dilihat gitu ya. Download lagi artikel dari jurnal yang lain, ya gimana sih polanya gitu ya. Nah itu diperhatikan pola-pola itu. Lalu kemudian, pola yang kita kemudian sudah ketahuan itu, ibarat kita menjahit itu, terapkan deh ke dalam kain yang akan kita potong gitu. Dari situ tinggal motong aja, menjiplak aja, tapi dengan menggunakan selera kita. Tidak lalu kita kemudian memindahkan sama-sama kainnya putih, kemudian kita jiplak dengan warna yang putih juga. Ya harus ada variasi. Makanya yang terpenting itu di dalam melakukan literatur review itu adalah melakukan parafrase. Itu penting, Pak. Hati-hati ya. Makanya ini yang saya sampaikan di sini ya, nih. Yang saya sampaikan di sini, Pak, ini adalah contoh saya memparafrase, Pak. Nah, jadi mungkin di halaman 1 dan 2 di dalam bukunya Nur Syam ini itu bunyinya tidak begini gitu, ya. Tapi kemudian saya olah bahasanya ini kira-kira tanpa mengurangi substansinya. Nah, jadi nanti ini udah tinggal copy paste aja ke dalam artikel kita, disesuaikan dengan bahasa yang kita inginkan. Jadi kira-kira begitu, Bu. Oke, Bapak Ibu yang mau masuk bertanya atau sharing bisa lewat kolom chat, sebutkan nama, nanti biar kita aktifkan mic-nya ya. Nah, karena di sini rata-rata Bapak Ibu menonaktifkan ini video, jadi agak sulit saya melihat mana yang mau bereaksi bertanya. Ini Pak Rahmat, ini mukanya mana nih? Ibu Ebi, Ibu Wakil Dekan Tarbiyah, masuk. Iya. Oke Bu, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan, salam Panida. Salam Bu. Ya, saya ini baru mau pertama nih mau belajar nulis jurnal Panida, jadi memang belum tahu apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya agak teknis dimaklumi ya Pak Nida ya. Ya, saya tahun kemarin lulus penelitian gitu ya, di Pak Arhanuddin ya, dan sekarang lagi menulis untuk bisa dijadikan artikel tentang manajemen madrasah ya, manajemen madrasah di daerah minoritas, manajemen mutu madrasah di daerah minoritas. Saya lakukan penelitian itu yang pertama di Manado, di Bali, dan di daerah Sangihe Talaut, masih Sulawesi Utara juga. Nah, saya ketika memulai itu tadi kayak Bu Rosdalina katakan, kayak kurang pede, apa kira-kira novelty yang bisa yang bisa menjadikan artikel ini saya ini menarik, dan kayaknya kalau isu-isu manajemen pendidikan apalagi manajemen mutu kayaknya udah banyak gitu. Nah, saya agak bingung apa gitu kebaruan yang bisa saya kalau saya tulis ya, mungkin saya akan japri ke Pak Nida ya, malu nanti di review teman-teman karena baru belajar nanti ditertawakan ya. Kalau di Bali yang saya temukan sih karena mayoritas Hindu memang agak beda gitu, manajemen madrasahnya di sana. Tapi fakta yang saya temukan malah terbalik ketika melakukan wawancara dengan pengelola lembaga di situ. Kayak di sana kan ada daerah
yang mayoritas muslim itu support untuk lembaga itu, madrasah maksud saya situ besar sekali karena mereka melibatkan orang-orang sekitar yang notabene beragama Hindu di situ. Nah, beda dengan yang di daerah Sangihe Talaut. Mungkin yang saya pahami sendiri ya, ini sebatas pengetahuan saya yang baru memulai, kebaruan yang dimaksud mungkin berdasarkan karakteristik daerah masing-masing itu ya, pemahaman awal saya di situ. Dan ini jurnal ini saya sudah coba-coba karena terkait juga dengan disertasi saya yang kemarin. Saya meneliti manajemen mutu madrasah di Sulawesi Utara, dan sekarang saya pilih jadi 3 artikel. Itu bisa dijadikan artikel, baru 2 sih artikel yang saya selesaikan, yaitu yang khusus di Man Model Manado, dan ini baru rencananya baru memulai yang di Man Kota Mobagu. Saya mungkin itu yang bisa saya share, Pak Nida. Kemudian untuk artikel yang saya susun ini judulnya agak panjang, jadi judulnya agak panjang. Jadi saya meminta tips ini yang kira-kira judul yang paling bagus itu berapa suku kata gitu, atau jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek, atau gimana merumuskan judul ini? Masih paling dasar Pak Nida, mohon, saya baru belajar nulis artikel. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, menarik sekali ya. Jadi saya mulai dari yang paling terakhir ya. Jadi menulis artikel, menulis judul itu paling tidak yang paling tidak maksimal ya. Maksimal itu setidaknya 12 kata ya. Jangan terlalu panjang. Ya 12 kata aja. Ya, pokoknya itu udah maksimal. Gimana caranya supaya lebih singkat, padat, dan orang udah paham nih artikel ini mau menjelaskan apa. Pokoknya di dalam judul itu harus ada unsur-unsur ya. Ya ada unsur korpusnya ya, kemudian ada unsur apa isu utama yang ingin diangkat. Ya, itu paling tidak itu. Nah, kemudian artikel yang Ibu persiapkan itu sebetulnya isunya menarik sekali ya. Cuman pertanyaannya, menariknya untuk siapa gitu. Iya. Jangan-jangan menarik untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, artinya maksud saya tadi menariknya itu untuk siapa, inilah yang kemudian harus diletakkan dalam konteks tadi novelty, literatur review ya. Nah, saya yang biasa saya lakukan Bu ya. Yang biasa saya lakukan ketika ingin memulai sebuah riset ya, jadi bukan ingin memulai menulis loh ya, memulai riset ya. Jadi ketika mau bikin proposal, ketika kita mau ngirim proposal ke Pak Arhan ya, itu harus, saya itu biasanya kita mungkin punya isu ya, punya tadi misalkan manajemen mutu madrasah di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara gitu ya. Nah, itu dari beberapa dari beberapa kata-kata yang Ibu tadi siapkan itu sebagai sebuah topik, itu harus diberikan pertanyaan, Bu. Pertanyaannya itu adalah kenapa? Gitu. Kenapa harus manajemen mutu? Itu satu. Ya. Kenapa harus madrasah? Gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa harus Sulawesi Utara? Kenapa nggak di tempat lain? Gitu. Kemudian ketika kita memilih korpus, nantinya kita kasih pertanyaan lagi, kenapa harus di Sangihe Data Laut, gitu ya? Kenapa harus di Man Kota Mobagu? Tadi kemudian mengembangkan soal di daerah minoritas, kenapa harus di Bali? Kenapa tidak di NTT? Gitu loh. Kenapa tidak di Papua yang minoritas juga? Gitu? Nah, jadi berikan pertanyaan-pertanyaan itu, dan ketika pertanyaan itu sudah terjawab, jawaban itu dikasih pertanyaan lagi, Bu. Terus saya sampai mentok. Gitu. Gimana tuh Pak caranya? Ya, contoh misalnya begini. Contoh ya, ini contoh. Misalkan kenapa harus di Man Kota Mobagu? Ya karena Man Kota Mobagu adalah sekolah yang ini misalnya sekolah yang favorit
di Sulawesi Utara peringkatnya sekian gitu ya, peringkat 1 dalam pemerolehan nilai ujian nasional misalnya. Kemudian dikasih pertanyaan lagi, so what? Kalau dia peringkat 1 terus kenapa gitu? Kasih pertanyaan lagi gitu. Terus emang apakah ujian nasional itu menunjukkan prestasi yang sesungguhnya? Nah, terus gitu ya. Kasih pertanyaan itu. Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita itu harus muncul bukan dari diri kita, Bu, tapi muncul dari literatur-literatur yang pernah ditulis oleh orang lain. Gitu. Bisa jadi literatur itu dijawab oleh data, misalnya data dari Kementerian Agama misalnya, data dari apa misalkan kenapa harus Bali, karena Bali mempunyai indeks yang seperti ini misalnya gitu, dari penelitiannya siapa. Nah gitu caranya. Kasih pertanyaan terus, baru nanti kita ngeliat mana nih yang belum kejawab. Nah itulah yang kemudian akan menjadi titik-titik novelty kita yang belum terjawab. Itu adalah celah kita. Kalau sudah ada jawabannya, ngapain kita teliti ya? Iya benar. Kalau sudah ada jawabannya dan jawabannya sudah pernah disampaikan oleh orang lain, ya ngapain gitu kita kemudian teliti lagi. Nah, kan jadi harus punya alasan untuk kita melakukan penelitian ya. Nanti kalau nulis itu jadi gini, Bu, yang penting itu adalah kita menemukan novelty sebelum kita melakukan riset, bukan sebelum kita menulis. Ini loh yang harus kita sepakati sama-sama. Ya, kalau nulis itu adalah hanya menceritakan pengalaman kita di lapangan, itu aja. Gitu. Jadi pastikan sebelum kita turun ke lapangan, bahkan sebelum mengajukan proposal, kita sudah punya novelty. Gitu. Ada yang unik nih, maka kemudian penelitian yang akan kita lakukan itu harus berbasis pada penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Nah, saya kira begitu. Jadi kalau misalkan nanti dari pertanyaan itu akan kelihatan ya, kenapa harus di Sangihe, kenapa harus di Ketapang, kenapa harus di Bali. Nah, kalau itu semua udah dijawab semua, pertanyaan itu ada semua, baru kita ke luar negeri, Bu. Nah, di luar negeri fenomena itu ada nggak? Bagaimana fenomena madrasah di Thailand, misalnya di Patani juga kan ada. Fenomena madrasah di Malaysia juga ada. Dan di tempat lain juga ada misalnya. Nah, kayak gitu, terus gitu. Nah, kalau ternyata yang di Indonesia sudah biasa gitu ya fenomena itu, nanti kita bisa membandingkan antara penelitian antara di Indonesia dengan di negara lain. Dapat deh dana penelitian yang lebih gede kan? Langsung penelitian yang yang paling besar itu kan? Kolaborasi internasional. Nah, jadi begitu. Nah, jadi nanti sebetulnya kita sendirilah yang menentukan bagaimana kadar kualitas tulisan kita ini bisa terbit di internasional atau bisa di jurnal nasional atau bahkan jurnal yang tidak berreputasi sekalipun, itu ya tergantung kita yang menyajikan hasil tulisan kita. Saya kira gitu, Bu. Oh ya, makasih Pak Nida share-nya. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Feby. Tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Nida, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau masuk bertanya atau sharing? Kayaknya Pak Warek ya, Pak Aran, tolong Pak Aran di-on-kan mic Pak Warek. Ya, aman. Oh ya, siap. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Nida. Waalaikumsalam. Waduh, iya. Saya mohon maaf, video saya ini kan karena agak ganteng saya ini pagi ini. Lagi puasa kayaknya. Pak Nida, saya izin boleh share screen tulisan saya? Boleh. Ini adalah hasil kemarin saya melakukan riset simple ya dari ketika keluar edaran tentang penundaan nikah itu. Jadi saya mantap. Wah, ini bahaya nih Mas.
Ini efek WFH ini, Pak Nida. Mantap, mantap. Nah, jadi ketika saya melakukan riset bersama dengan jaringan-jaringan saya beberapa itu saya membuat rumusan judul itu adalah implikasi penundaan nikah oleh negara di masa pandemi COVID-19. Studi penerapannya di Kota Manado. Ini kalau dilihat secara keseluruhan lebih dari 12 kata. Tapi kalau lihat judul besar tidak sampai 12 kata. Nah, ini bagaimana untuk masalah ini. Kemudian yang kedua, penelitian ini, satu, ketika saya melakukan review, sebelum saya melakukan penelitian, saya review dulu penulis artikel-artikel ilmiah. Saya pertama belum tidak menemukan satu artikel yang membahas tentang penundaan nikah oleh negara. Yang ada itu adalah penundaan nikah karena adat, karena mahar. Tapi kalau negara yang menunda nikah itu belum pernah ada. Dan itu belum saya dapatkan baik di DOAJ, Google Scholar. Itu yang saya cek. Kemudian yang kedua, kalau masa pandemi ya banyak, tapi sifatnya adalah kesehatan dan sebagainya. Pemilihannya Kota Manado adalah karena ternyata ketika kita lihat, karena Kota Manado ini, mohon maaf, dalam bahasa simpel saya itu adalah Hongkongnya Indonesia, gitu ya. Tingkat pernikahan dini itu tinggi, kemudian nikah by accident itu juga tinggi. Maka kemudian saya pilih Kota Manado dan saya meneliti seluruh KUA di kecamatan dan terjadi banyak pernikahan nikah di bawah tangan pasca pelarangan atau tunda nikah itu. Nah, ketika saya pembahasan dan pendahuluan, maka review saya itu pada aspek teoritik saja, normatif. Jadi kajian hadis, bagaimana negara melarang, dan kemudian noveltinya kenapa saya negara melarang itu karena tidak ada kajiannya, maka itu perlu saya kaji, dan kemudian saya pilih Manado karena Manado adalah banyak orang yang ya apa istilahnya itu hamil duluan lah istilahnya, itu yang banyak terjadi. Nah, kira-kira untuk ini bagaimana? Ya, menarik ini Pak Rajavi. Ya. Nah, dari atas dulu Pak, dari atas ya. Nah, dari soal ini tadi juga nyambung ke Bu Feby ya. Soal bagaimana seni membuat judul ya. Jadi hindarkan judul-judul yang biasa dituliskan di skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian ya. Yang biasanya suka make kata-kata bahasa pengaruh, implikasi, studi kasus. Nah, kata-kata itu hilangkan, Pak. Ya, untuk artikel loh ya. Kalau buat buku sih terserah ya. Nah, kalau buku kan ada kaitan sama sama urusan bagaimana memikat orang. Nah, misalnya seperti implikasi. Nah, kemudian kenapa tidak langsung aja to the point, misalnya nikah di masa pandemi COVID-19, langsung aja begitu Pak. Nikah di masa pandemi COVID-19 di Manado, Indonesia, itu saja. Jadi hal-hal yang kira seperti kata oleh, kalau tidak penting-penting amat, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menunjukkan penundaan nikah dan sebagainya, misalnya. Nah, itu ya di abstrak nanti, ya. Nah, itu di abstrak nanti kita bisa menyampaikan soal itu, ya. Nah, kemudian juga hal yang kemudian penting untuk dicari jawabannya oleh Pak Rajavi adalah kenapa harus Manado? Ya, tadi sudah dijawab memang bahwa Manado ini tingkat pernikahan dininya tinggi, nikah bawah tangan, hamil di luar nikah, dan sebagainya gitu ya. Tapi apakah ia di Indonesia ini, atau mungkin ya taruhlah dalam konteks Indonesia misalnya, apakah hanya di Manado aja fenomena kayak begitu? Saya kira enggak. Ya, banyak daerah kita bisa
kutip risetnya Yayasan Rumah Kita Bersama, ya, Yayasan Rumah Kita pimpinan Lis Markus ya, itu kan dia meriset soal pernikahan dini kan, pernikahan anak gitu ya, mereka meriset itu. Nah itu kan kita bisa melihat jangan-jangan Manado di peringkat yang tidak terlalu buruk juga gitu ya. Nah jadi yang menarik dalam sebuah riset itu sebetulnya tidak meriset hanya satu objek saja, Pak. Yang menarik itu bagaimana membandingkan dengan itu akan lebih menarik ya. Membandingkan antara daerah mana dengan daerah mana yang dia ada tingkat kesenjangannya itu berbeda, itu menarik sekali. Nah itu dari soal judul tapi secara isu ini menarik ya. Jadi saya kira bisa ditindaklanjuti lah ya. Nah kemudian saya menarik dari yang soal yang di pendahuluan ini Pak Rajavi. Di pendahuluan ini tadi seperti yang saya sampaikan ya, Bapak Ibu kita harus bersepakat ya untuk jurnal ya. Kalau untuk buku sih sekali lagi kalau buku terserah ya. Nah, kalau untuk jurnal jangan pernah memulai pendahuluan dengan definisi. Jangan. Ya. Menikah adalah, pandemi adalah, COVID adalah gitu. Itu jangan tuh mulai dari situ. Langsung to the point gitu. Saat COVID pada tanggal sekian pemerintah mengeluarkan kebijakan ini gitu ya. Nah, kebijakan ini adalah sebagai dampak dari adanya COVID-19. Nah itu kayak gitu. Nah, fenomena seperti ini termasuk jarang dilakukan, mengingat di beberapa negara tidak pernah dalam situasi COVID ini tidak pernah ada mengeluarkan kebijakan soal pelarangan menikah misalnya begitu. Nah, ini dibandingkan dengan konteks yang lain, cari referensinya. Jadi langsung saya to the point ya. Nah, jadi bahkan sebetulnya pencantuman seperti hadis dan sebagainya itu kalau dalam konteks kajian ilmiah di artikel itu sebetulnya agak dihindari, karena kalau sudah memunculkan ayat Quran dan hadis udah langsung absolut kebenarannya, udah selesai gitu. Kelar. Udah selesai kajiannya gitu. Kalau udah keluar hadisnya, kecuali kalau memang kajiannya hadis gitu. Bagaimana, apakah sikap pemerintah, kebijakan pemerintah terkait penundaan nikah ini sesuai tidak dengan hadis Nabi misalnya. Nah itu kita melihatnya kajian tentang asbabul wurud misalnya begitu, dan bagaimana sikap-sikap para ulama, para sahabat misalnya. Jadi konteksnya itu gitu. Nah saya kira gitu. Kalau yang lainnya isunya menarik. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Nida. Siap. Terima kasih. Pak Yasin sudah angkat tangan. Silakan Pak, masuk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nida. Salam Pak Yasin. Salam. Saya Pak Yasin nih. Ya. Saya hanya mau tanya ini. Saya kan tulisannya banyak yang ketinggalan zaman. Wah, sama kayak saya Pak. Contoh, saya punya tulisan dan penelitian eksistensi peradilan agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, Undang-undang ini sudah 3 kali berubah, 2003, 2009. Ini bagaimana ini solusinya ini kan saya mau buat ulang ini bagaimana ini? Perubahannya atau polanya bagaimana? Tulisan-tulisan saya banyak yang ketinggalan, tapi menarik. Dulu diterima itu di Kementerian Agama langsung, Kementerian Agama masih seleksi Kementerian Agama dulu. Nah, menarik. Yang diterima, tapi sekarang kalau saya baca ulang, justru sudah ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 3-nya, Undang-Undang Nomor 50-nya. Nah, bagaimana ini mendaur ulang ini kira-kira yang mendaur ulang ini bisa. Terima kasih Pak Nida. Terima kasih Pak Yasin. Iya, saya kira itu tantangan ya. Jadi ilmu yang terus berkembang, fakta dan realitas yang terus berkembang ini memaksa kita untuk kemudian update. Jadi intinya
artikel atau riset itu harus empirik. Harus empirik itu artinya ya sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat ini misalnya. Walaupun yang kita teliti itu adalah hal yang klasik. Contoh seperti saya adalah peneliti kajian manuskrip gitu. Tapi walaupun saya kajiannya klasik, tapi manuskripnya itu baru saya temukan saat ini. Nah itu berarti otentik, ya, baru empirik, ada di tangan bendanya. Nah dalam konteks yang Pak Yasin tadi sampaikan, ya, tentu Pak Yasin harus melihat. Saya lebih suka misalkan melihat bagaimana implikasi dari regulasi pemerintah itu akan lebih menarik, Pak, daripada sekadar kita memberikan usulan misalnya. Bagaimana apakah regulasi yang di aturan atau undang-undang yang baru itu yang merespon yang tadinya diprediksikan oleh Pak Yasin itu apakah sejauh mana isinya, apakah relevan tidak dengan kondisi saat ini. Nah, bagaimana melihat relevansi itu? Ya tentu harus melihat fenomena dan fakta di lapangan. Itu yang saya kira jauh lebih menarik, ya. Soal eksistensi peradilan agama tadi, ya. Jadi saya kira begitu. Lebih baik kita kemudian menguji. Nah, tugas kita ini kan sebagai akademis itu kan menguji, ya. Makanya kadang-kadang di abstrak itu this article examines to gitu, ya. Artikel ini hendak menguji, nah kayak gitu. Nah itu atau menganalisis, menemukan. Jadi dari kita menguji regulasi dibandingkan dengan fakta yang terjadi, apakah dia itu linear atau tidak, sejalan atau tidak antara regulasi dengan fakta yang di lapangan. Jangan-jangan regulasi ini tidak berguna apa-apa untuk di lapangan misalnya dan sebagainya. Lebih baik itu Pak arahnya, Pak, ke implikasi, bagaimana penerapannya gitu. Kemudian dari situ kan akan memunculkan masukan-masukan, memunculkan ide-ide yang terkait dengan apakah aturan yang dikeluarkan undang-undang diatur oleh pemerintah itu apakah sudah baik atau belum. Kalau baiknya itu apa yang harus ditingkatkan, kalau belum apa yang harus diperbaiki, atau mungkin harus dihapus misalnya, karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat misalnya. Lebih baik begitu arahnya, Pak. Saya kira begitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yasin. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih punya waktu 15 menit. Kalau ada yang ingin mau sharing, mau bertanya, silahkan. Pak Nida. Oh, ya. Pak. Tadi punya Pak Yasin itu, bisa nggak dia itu kan Undang-Undang Agama 89 2006 dan sekarang 2009 itu kalau beliau lebih fokus terhadap analisis pasal yang berbeda, itu bisa nggak itu diformulasi bahwa dalam Undang-Undang 89 ini loh yang berbeda, Undang-Undang 2006 ini, Undang-Undang 2009 ini yang berbeda. Jadi dia lebih ke pustakanya, bisa nggak itu Pak untuk ditelaah, diteliti lebih lanjut? Ya kalau saya sih pada prinsipnya kembalikan pertanyaan, pentingnya apa membanding-bandingkan pasal-pasal itu. Itu kan tidak, kalau hanya sekedar oh ini sama loh, ini bagiannya beda, ya buat apa gitu. Kalau sekedar hanya menemukan ini sama ini, itu kan nggak lebih dari sekedar kita permainan anak-anak yang mencari perbedaan antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Sedangkan tugas kita sebagai peneliti tidak begitu, gitu. Tugas kita sebagai peneliti adalah menguji apakah fakta atau korpus yang kita temukan itu sudah sesuai belum dengan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, kaidah ilmu pengetahuan itu kan menemukan realitas, menemukan kebenaran, ya, dalam konsep filsafat ilmu kan begitu. Nah, apakah kemudian realitas fakta yang kita temukan itu sudah, dan kita kan sepakat bahwa ilmu pengetahuan itu dihasilkan untuk menunjukkan kebenaran. Apakah sudah menunjukkan kebenaran atau belum fakta itu? Kalau belum, ya mari kita perjuangkan. Caranya begini. Nah, kira-kira begitu. Kalau akademis kan begitu tugasnya. Tidak hanya sekedar menemukan dan kemudian hanya sebatas itu. Saya kira gitu, Bu Dekan. Oke. Saya ada draft ini Pak, tapi mungkin teman-teman lain masih ini
Ada yang mau Pak, bertanya? Kalau Pak Arhan mungkin bisa, Pak Munir mau masuk? Ya, boleh. Oke, Ya, silakan Pak. ya. Terima kasih banyak, Pak Bang Nida. Salam kenal, ya. Ya, Pak. Iya, salam kenal. Baik, mungkin saya ini background-nya teknologi, Pak Nida, ya. Oh, menarik. Iya. Jadi background-nya teknologi. Tadi saya sudah catat apa masukan-masukan yang memang dari pengalaman saya ini ya alhamdulillah sudah 8 bulan mulai menulis gitu ya. Wah, Ya, alhamdulillah saya sudah bisa terbit artikel 3, Pak Nida. syukur. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa terbit dari. Jadi betul juga disampaikan bahwa memang kita harus berani mencoba dan kemudian kita harus banyak membaca artikel-artikel yang yang sudah terbit baik Scopus maupun Doaj gitu. Jadi baru-baru ini kemarin bulan puasa alhamdulillah terbit Scopus Q3, Pak Nida. Wah, dahsyat. Iya, 3 ya. Jadi sebetulnya saya juga banyak belajar ke orang-orang yang sudah banyak menerbitkan Scopus dan saya juga dipus oleh Ibu Dekan. Jadi Bu Dekan saya, Ibu Rosdalina, ya, pus saya gitu. Ya, tapi saya banyak baca, lebih banyak membaca sebenarnya lebih banyak model yang bisa kita ambil gitu sebagai masukan-masukan kita untuk memperbaiki artikel kita, kan gitu. Jadi ini saya juga coba juga mau menulis lagi untuk akhir tahun kalau bisa ke Turki, ke kemarin IJIM sudah ini International Journal Interaktif Mobile Teknologi kemarin sudah saya terbitkan. Alhamdulillah, tapi prosesnya memang panjang itu Pak Nida. Prosesnya 3 kali diperbaiki gitu. 3 kali diperbaiki gitu. Jadi sekarang ini saya coba juga ke The Turkish Online Journal of Distance Education. Jadi Q3 juga ini Scopus. 3 Scopus. Jadi betul apa kata Bang Nida bahwa memang kita lebih banyak menelaah, saya lebih banyak menganotasi artikel yang sudah ada. Memang jadi kalau bisa kita mengambil artikel itu dalam reputasi tinggi gitu ya, untuk jadikan teori kita gitu. Misalnya kita ambil di Q1 maupun Q2 gitu ya. Sebagai bahan telaah kita gitu. Nah, tadi bagus juga sudah dikasih tip-tip untuk bagaimana membuat menjustifikasi tulisan di PDF gitu. Nah, itu juga ilmu juga bagi kita gitu, agar supaya kita bisa punya bank teori gitu. Nantinya mudah untuk kita pelacakan. Jadi seperti itu. Jadi itu cuman untuk kalau saya proposal memang penelitiannya karena saya baru kurang lebih 7 bulan selesai S3-nya, jadi belum mulai masuk ke penulisan proposal untuk pengajuan penelitian. Belum. Tapi saya lebih banyak menulis artikel gitu. Gitu. Itu yang saya lakukan sekarang ini gitu. Jadi itu pengalaman saya. Jadi alhamdulillah ya dengan tantangan-tantangan itu saya bisa mencoba menulis gitu dengan pengalaman-pengalaman orang lain gitu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa sharing. Kalau kita tidak mulai dari sekarang kapan lagi gitu. Itu yang harus kita harus lakukan begitu. Kemudian memang kendalanya memang bahasa, tapi alhamdulillah ini kan teknologi makin banyak informasi yang bisa kita pakai sebagai bantuan untuk kita melatih bahasa gitu. Seperti itu. Ya, itu saja Pak Nida, salam kenal dari saya.
Ya, Terima Pak kasih, Rahman, Pak terima kasih Munir. banyak. Ya. Oke, Ya. terima kasih. Luar biasa ya, Menarik ini. Pak, Ya, bagus. Pak Munir ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing dengan Pak Nida? Mungkin Pak Latif. Pak Arhan, tolong aktifkan, on-kan mic-nya Pak Latif. Intinya ini menulis dulu. Ayo Pak Latif, masuk. Duh, Pak Latif pada tidur itu. Langsung Kan keluar tidur. Pak Latif. Dan tidur. Aduh, nganak usah panggil no. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Di sini ada Ibu Nurhayati, Ya, yang ada belum. Ibu WR2, Ibu Radia. Ibu WR2 itu baru tembus juga Scopusnya beliau tuh. Wah, Biasa. dasarnya. Iya, jadi teman-teman sudah mulai ini Pak Nida di kampus. Iya. Alhamdulillah. Pak Arhan, Iya, coba on-kan. Habis ini kayaknya Dekan Syari, Ibu Radia. Dekan Febi kayaknya habis ini. Halo Pak Arhan, Ya, saya sudah. aktifkan Ibu WR2 mic beliau. Sebenarnya bisa diklik sendiri sih. Jadi klik sendiri sebenarnya. Bisa diklik Ya, sendiri. bisa diaktifkan langsung. Hitam ini. Hitam. Ada Rusdi Jangan di mungkin, dapur Rusdi. ini. Rusdi yang mau bertanya itu tadi ada. Oke. Ya, Rusdi, ayo masuk. Ya, enggak ada, dia suka keluar. Ada Ustadz Sukri. Ada Ustadz Sukri. Pak Hasnil. Ayo. Kalau yang enggak ada kita jodang. Fadlan. Ada Fadlan. Ayo Lan, ada berdua itu. Aduh. Dengan Ibu Fani di kantor kayaknya. Ayo Lan. Atau Ibu Fani. Ibu mau tanya. Tanya apa? Baru join ini. Ayo Mem. Baru lewat ini. Boleh. Tanya apa? Physical distancing Ayo Mem. So mandi disinfektan dulu. Silakan Mem Fani. Apa saya mau bilang? Saya baru gabung ini kasihan. Oh. Lewat. Tidak ada informasinya. Ibu Nurleila Apa mungkin. ceritanya? Ibu Nurleila. Kita atur cara menembus Scopus. Sudah sejauh Cara mana menembus ada Scopus? ya nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu Ella, oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Pak Nida. Salam kenal Bu. Ya, alhamdulillah dengan COVID-19 ini kita ada hikmahnya juga ya. Zoom meeting sampai bisa stay home di rumah. Begini Pak, ini memang faktor umur juga sih yang rajin untuk menulis. Jadi ya memang kalau kita tidak semangat menulis pasti ketinggalan kereta kita. Saya salut sama Ibu Dekan Febi. Beliau hampir tahun ini mungkin ya mengurus besar berkat banyak jurnal ini. Memang pernah saya mengajukan judul tahun 2019 di Litap Dimas, tapi ada kesalahan apa jadi muncul. Jadi bagaimana kalau misalnya kolaborasi penulis Bapak, saya penulis satu, Bapak Nida penulis dua. Nah, untuk Scopus itu Pak. Ya, karena tembak ini. Karena juga saya ada selebritinya tidak muncul itu. Karena background saya kan peradilan. Jadi memang sebenarnya keluarga harus ditaruh biar lebih ini. Karena ada beberapa saya mengajukan tapi tidak linear gitu. Nah, jadi karena ini Bapak ini saya lihat banyak pengalaman, banyak juga tulisan-tulisan yang terindeks Scopus internasional. Gimana kalau kita kolaborasi? Jadi tinggal
apa ya bagaimana Bu Dekan ya Bu Dekan Feby. Ya alhamdulillah Bu Dekan juga Feby ada tulisan juga beliau yang apa sama-sama kita untuk supaya dipublish. Jadi pertanyaan saya bagaimana itu kalau bagaimana caranya agar nama kita itu tercatat di author Scopus gitu. Bu Dekan tadi saya lihat jadi editor ya, editor. Jadi biar artikel-artikel kita supaya cepat. Jadi bagaimana Pak? Trik-trik apa yang kira-kira jurnal kita supaya cepat terpublish gitu? Karena ya, saya terus terang masih kurang ya jurnal-jurnal internasional. Mungkin iya masih belum ada mungkin. Ada ya, ada sih 1-2 yang saya gandeng dengan teman yang di Sorong itu, Ismail di WK. Jadi alhamdulillah Pak, dengan kegiatan ini kita semua bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bisa go internasional gitu. Mungkin itu dulu Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nida, ini kayaknya waktu kita sudah pulang berakhir, ini sudah lewat 1 menit. Mungkin bisa langsung ya Pak Nida ya. Saya rasa Pak Nida merasakan kegelisahan banyak dari partisipan di sini terkait dengan artikel, jadi mungkin di ini aja langsung. Iya, terima kasih Bu Nur Laila. Jadi triknya itu adalah supaya nama kita punya ID Scopus, dia harus nulis di jurnal Trinity Scopus, itu aja. Jadi bagaimana trik yang berikutnya ya? Ya, saya kira belum tentu trik yang saya sampaikan ini, yang sedari tadi saya sampaikan itu juga cocok dengan kepentingan Bapak Ibu, kepentingan jurnalnya ya. Jadi yang terpenting dari kita menulis itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Munir juga tadi bagus sekali. Kita membuat anotasi, membuat memetakan kebutuhan jurnal gitu ya, artikelnya. Jadi misalnya begini, saya nggak tahu di Yayan Madras saya udah pernah bilang atau belum. Kita ini nulis artikel dulu atau penelitian dulu, ya. Itu kan 2 hal yang harus kita sepakati. Maaf, kita nulis artikel dulu atau nyari jurnalnya dulu, ya. Tapi kan yang jelas penelitian dulu, ya. Nah, makanya untuk kalau bagi saya nulis aja gitu. Nulis aja. Nanti kalau misalkan tulisan itu udah jadi, nah baru kemudian kita cari jurnalnya. Baru deh kita cari jurnalnya itu bukan hanya sekedar dapat nih di Simago ini Q1 nih, ini Q2 nih, ini Q3, bukan sekedar itu Bu, ya. Tapi kemudian artikel-artikel yang ada di dalam jurnal yang akan kita tuju itu di-download, dibaca, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Munir itu dianotasi, dipetakan. Saya sudah sampaikan juga di awal, dilihat polanya. Oh, dia nih lebih suka model judul yang kayak begini, gitu ya. Jadi kita survei itu, kita survei kecil-kecilan, download deh 5 artikel dari jurnal yang akan kita tuju itu, dilihat tuh, lihat dulu judulnya kayak gimana. Kok konsisten ya, polanya kayak begini. Berarti kalau tulisan kita mau diterbitkan di jurnal itu, polanya harus begini juga, gitu, ya. Kemudian dilihat abstraknya. Oh, dia pola abstraknya begini, konsisten nih. Oh, berarti saya harus begini juga. Pendahuluannya, ternyata pendahuluannya itu dari dia menggunakan deduktif misalnya, berarti dan itu konsisten. Ya berarti saya juga harus deduktif juga. Gitu. Jadi jangan bikin aturan sendiri. Nah, jadi kalau kita bikin aturan sendiri,
ya dipastikan akan ditolak gitu. Nah, jadi begitu dilihat itu yang disebut dengan mempelajari gaya selingkuh. Nah, jadi jurnal yang baik adalah jurnal yang dia selingkuhnya itu konsisten. Jadi yang harus mengikuti itu, penulis harus mengikuti gaya pengelola jurnal, bukan pengelola jurnal ngikutin gayanya penulis. Kalau gayanya penulis sih macam-macam, Bu. Ya, makanya itu dia di dalam sampai kemudian daftar pustakanya. Ya, maka kemudian disitulah muncul ada teknologi namanya Zotero, namanya Mendeley, namanya EndNote dan sebagainya untuk merapikan daftar pustaka. Nah, jadi begitu. Kalau itu semua itu sudah dilakukan, tuh rukun-rukunnya sudah dilakukan, ya urusan masuk surga kan belakangan, Pak. Ya nggak, Pak? Urusan publish, urusan pengelola jurnal. Kalau kita sudah melakukan rukun-rukunnya, sudah melakukan apa yang dipersyaratkan oleh di situ, kita sudah checklist semuanya, lalu ternyata tulisan kita nggak terbit, ya berarti emang kita belum maksimal gitu aja. Gitu. Cari yang saya setuju dengan tadi Pak Munir. Dalam melakukan benchmarking itu kita harus pakai standar yang tinggi, Bu. Ya, sekali lagi saya tidak pernah membedakan artikel yang ditulis oleh jurnal internasional maupun jurnal yang non internasional. Tapi kita harus punya benchmarking. Kalau mau nulis itu kita langsung lihat nih, Bapak Ibu bidang ilmunya apa? Oh, saya hukum Islam misalnya. Cari jurnal-jurnal yang keren-keren bidang hukum Islam. Downloadin tuh semuanya, ya. Pakai tuh standar mereka. Kalau misalkan sekarang itu standar jurnal yang bereputasi itu pakainya adalah Scopus atau Web of Science misalnya, ya sudah kita cari tuh jurnal-jurnal yang ada di situ. Nah, kita ikutin gaya mereka. Setidaknya kita mimpi setinggi langit, kalau jatuh kita minimal kaki 2 lah, kira-kira begitu. Ya nggak, Bu? Ya. Jangan juga lalu kita punya standar sama juga dengan pengelola jurnal. Ya, pengelola jurnal ada Syirah, ada jurnal-jurnal yang lain di YIN Manado juga sama. Harus punya standar tinggi. Dulu studi Islamika itu punya standarnya itu, kita mau ngikutin, ada namanya di Cornell University itu ada jurnal Indonesia namanya. Itu jurnal bagus banget dari segi tampilannya, dari segi kontennya. Kita ikutin tuh gaya itu. Gitu ya. Sekarang alhamdulillah gitu kan, kita punya gaya sendiri. Jadi maksudnya kita punya benchmarking, tapi kemudian kita nusantarakan, kira-kira begitulah. Kalau konsep Islam nusantarakan begitu. Ya, kita punya punya patokan, tapi kita juga punya standar yang kita miliki. Saya kira gitu, Mas Rahman ya. Oke. Pak Nida, sebelum kita tutup ya, kita serahkan dulu ke Ustadz Arhanuddin biar lebih berkah pertemuan kita hari ini. Ada mungkin ingin disampaikan oleh Pak Arhan? Wah, ini waktunya konsumsi makan siang nih kayaknya. Luar biasa Pak Rahman. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih terkhusus untuk Pak Nida ya, sudah mau bergabung dengan kita. Kita tahu Pak Nida ini kesibukannya luar biasa, tapi berkenan untuk membantu kita semua di Manado. Mungkin karena terpesona dengan Bunakennya. Kalau Manado minta nggak bisa nolak saya. Saya kira tentu apa yang disampaikan Pak Nida tadi adalah hal yang kita butuhkan semua ya untuk untuk membranding publikasi kita ke depan. Nah, saya kira tentu waktunya mungkin tidak cukup, akan kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Sekedar informasi, tadi yang bergabung ada 30-an lebih partisipan. Dan saya kira ini pertama sekali kita buat di masa pandemi ini, khusus di LP2M untuk klinik jurnal ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di klinik-klinik selanjutnya, dan tentu tetap akan melibatkan Pak Nida ya, supaya bisa lebih terhubung lagi komunikasi kita ke depan. Nah, mungkin juga kita minta Pak Nida memfasilitasi dosen-dosen kita ini, kalau ada yang secara personal mau konsultasi secara personal, mungkin bisa terbuka. Kita minta Pak Nida melayani dosen-dosen kita ini yang mau japri mungkin, atau mau konsultasi pribadi atau private. Tentu syarat dan layanan tentu perlu diperhatikan juga ya, syarat-syarat dan yang lainnya, kira-kira begitu. Apa itu syaratnya itu? Ya terserah lah. Terserah. Nah,
saya kira tentu LP2M berterima kasih kepada Pak Nida dan seluruh dosen-dosen yang berpartisipasi. Tentu apa yang disampaikan Pak Dina, LP2M hanya mampu berdoa semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pahala ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini beribu-ribu kali saya kira pahala ya dilipat gandakan dan insya Allah akan dinikmati nanti di akhirat kelak bersama dengan yang lain. Ya Rabbal Alamin. Saya kira itu Pak Nida, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rahman. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Oke, terima kasih Pak Arhan. Pak Nida juga terima kasih banyak sudah men-share banyak sekali pengetahuan tentang sistematik literatur review. Informasi hari Kamis kita ada lagi forum, nanti diinformasikan di WhatsApp group berkenaan dengan ada diskusi lagi, nanti kita informasikan apa temanya, siapa pembicaranya, nanti kita share di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu, ini rata-rata konsisten, banyak yang tidak keluar tetap stay di sini, artinya ya ini tentu dirasa bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan idola ya Pak Nida. Kasih muncul mukanya dulu Pak Rahman, muka kasih muncul dulu. Iya, ini moderator pun ada muka ini. Ini fasilitasi ini, ketua LP2M fasilitasi tuh. Kayaknya belum mandi tuh Pak Rahman itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sudah jam 11 lewat, mungkin ada yang mau siap-siap sholat ataupun ada yang mungkin sibuk di dapur. Terima kasih semua. Kita akhiri diskusi atau klinik jurnal online ini dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, terima kasih. Pakai. Oke ini. Pak Arhan. Siap. Pak Arhan. Siap. Apa sebelum Pak Nida keluar toh? Boleh orang itu, maksudnya dan tindak lanjut tadi dari Pak Nida itu dang. Siap, siap. Orang bikin dan grup begitu. Yang mau itu dang. Boleh. Supaya ini dang yang tidak cuma sampai di meeting begini, jadi ada orang implementasi, orang kolaborasi. Boleh, siap. Nanti difasilitasi. Siap. LP2M yang fasilitasi. Ya, jadi misalnya kolaborasi dengan UPBM membantu untuk bahasa. Ya. Ya toh? Siap. Boleh. Wali Piro. Boleh ya, Mam? Boleh. THR belum ada ini. THR lektor kepala belum jelas ini soalnya, jadi aduh susah. Modal juga itu, Dang. Iya. Nanti hari Kamis kita diskusi lagi ya, hari Kamis. Insya Allah tentang kebijakan kenaikan pangkat. Pak Arhan. Siap. Maksud saya, sebelum artinya setelah ada materi, orang langsung buat supaya orang langsung menulis. Kemudian orang bisa itu bersama dan diskusi bersama sehingga ada DP hasil. Siap. Oh? Lebih begitu, Bos? Sudah masuk. Siap. Nanti difasilitasi. Iya. Oke, fasilitasi dan sama-sama. Karena banyak sekali orang penelitian kemarin itu belum orang konversi menjadi tulisan. Ya, di artikel ya. Di artikel, cuma tersimpan begitu, cetak 5 rangkap, 6 rangkap. Baik. Yang ada guna cuma rayap-rayap yang makan di LP2. Rayap itu itu ada risal di situ, risal di baju itu. Ada Pak Sukri juga ini, Pak Kiai, Pak Sukri. Ini Pak Sukri nanti muncul di terakhir. Dia belum mandi kan? Ada dari tadi Mem, Pak Sukri. Ada dari pasar dia ini. Menyimak. Terima kasih ya Ketua LP2M sudah fasilitasi, senang sekali bisa gabung. Sebenarnya saya tadi itu di seminar di provinsi, tapi saya lift dari situ, saya mau ke sini ke mantap ya. LP2 acara. Soalnya nanti DP Ketua LP2 coret pas saya dong, bahaya ini. Oh iya, kita coret 2 tahun ya dapat penelitian ini corona ini 2 tahun ini. Oh, janganlah. Ayo Padahal kan kalau ini so siap orang mau penelitian. Pending. Pak Adri saya mau bergabung, masih ada Pak Adri mau suka ini Pak Adri. Oh Pak Adri. Iya. Apa ya Bu Sri Fani?
Alhamdulillah. Pak Arhan, boleh Ya, tanya? ya. Jadi apa penelitian yang tahun ini nggak jadi gitu? Iya ditunda Bu. Nanti insya Allah kalau Agustus ini so bagus suasana kita cairkan. No. Mar kalau nyanda sampai 2021. Tetap mau dicairkan. Kayaknya sampai tahun depan ini. Soalnya saya pending. Kecuali Pak Latif yang orang cairkan. Puasa dulu. Aduh, kasihan. Itu Pak Latif dari tadi ini ada panggil tadi menghilang. Kemana Pak Dokter? Ya Pak Latif tak tidur begitu. Ada bikin apa Pak Latif? Berapa tahu? Kita lihat Allah IVB ini. Jadi dia bisa lah. Bulan puasa kan mana mesti di kampus. Ada Bu Nur Hayati juga ini, Bu Nur Hayati. Aduh, udah bercuap dengan strategi jurnal. Pak Sukri, siapa ini Pak Sukri mau olahraga ini? Udah Jo. Hari Kamis materi apa nampak? Soal ini motivasi peningkatan karir dosen, mekanisme dan kebijakan kenaikan pangkat. Supaya orang supaya Pak Sukri nyak lektor terus, harus guru besar. Yang tak selesai kuliah. Semua kelar dia. Oh, semua kelar. Iya. Insyaallah. Ini Bu Nur Hayati ini. Ya, Bu Nur Hayati. Support. Ini ada Pak Hadirman juga, Pak Hadirman. Iya. Guras. Ya. Akan so positif lagi no yang kelima stokan. Apa? Positif apa ini? Sensitif ini, sensitif. Positif apa? Istri hamil. Positif istri hamil yang kelima. Bu Nur Hayati. Ini yang positif itu Rizal. Belum doakan nih. Siapa ini Pak Hadirman DP ini? Noel Burlada. Nggak ada keribak begitu. Siapa anak ini Pak Hadirman? Oh. Kasihan. Doakan meme. Iya, doakan. Pak. Apa Pak Hanudin mau ke berapa itu dia? Aku nggak Belajar Bapak Hadirman. Pak Hadirman banyak ini. Sampai kribo-kribo. Nah itu no, meminta ilmu itu Pak. Itu nggak ada ilmu praktek Jo langsung. Belajar Bapak Ramli dan Pak Abdul Latif. Pak Sukri jangan. Setengah mati. Tiga dia setengah mati. Bapak Ibu, Pak Arhan, itu untuk 2019 yang belum upload di Litap Dimas tuh hasil-hasil. Pas ini ada banyak dosen-dosen yang kemarin, yang penelitiannya 2019 dang. Iya. So boleh upload di Litap Dimas. Kalau memang tidak tahu DP cara, kirim juga di email LP2M, nanti saya sortir, saya uploadkan. Yang sempat mengirimkan di email saya sudah uploadkan itu. Cuman memang betul no Membros, yang hasil kemarin banyak yang belum dijadikan artikel, masih format kan masih hasil. Pak Yasin masuk juga lagi nih, Pak Yasin so minta lagi masuk. Iya kesian, mana Pak Yasin? Ini masuk lagi. Si masuk. Iya Rizal, nanti seingat saya sudah banyak surat itu keluar itu. LP2M so kasih dosen-dosen. Iya Pak, kalau suratnya so banyak, so ampas surat itu. Bagusnya kok LP2M kasih THR kamari dulu. Dosen-dosen kasih THR Pak LP2M. Nyada cair no. Bagaimana ceritanya? Berharap kata 40 juta, aduh. So cair, kita sodapa. Oh, sodapa ya? Bagi itu dia berbagi dulu kemari. Bukan penelitian. Coba tanya Pak. Penelitian. Iya Pak Arhan. Nah, ada ini dia provokator ini dia.
Provokator dia ini. No. Enggak, yang di Alauddin. Oh. Alauddin. Begitu dang. Siapa ini Mama nih dari tadi dikonektin tuh audio terus? Rupanya Mama ini nggak bagus ini signal. Ada di kampus ada pulsanya itu. Ih, so dapat pembagian dang. Dapat pembagian. 12 Pakai giga. bau nih. Saya coba pakai bau nih. Aduh. Siapa mau nambah buka puasa ini? LP2 mau bikin buka puasa bersama. Online saja. Buka bersama online saja di rumah masing-masing. Buka puasa online, Pak. Setuju, Pak. Ceritanya. Di rumah masing-masing. Oh iya. Ini corona ini sampai bulan berapa kan ini corona? 2022 budak. Masya Allah. Masya Allah Juni selesai itu. Juni 2022. Saya mau ke Makassar ke Siang Gini. Saya sudah duluan ke Makassar. Ini Pak Ramli, Pak Arhan, Pak Tamir, Juristar, Kang. Rupanya orang ini so prediksi. Server di kampus rusak ya, nggak bisa diakses tuan weh. Iya, nggak bisa. Kena ke PP tuh. Saya sebelum keluar PP saya keluar. Sebelum tanggal 30 PG. Absen nanti itu. Saya itu yang pulang itu. Iya. Itu. Ada absen kok full. Full. Ya, absen full, tapi bisa nanti bisa. Dapat nih. Waduh, saya takut ini kalau Pak Yasin bilang begitu, aduh. Naik kapal laut saya. Balik aja Pak, Bara di Manado. Aduh, kita lihat Manado sebanyak corona, aduh. Iya. Tiap hari bertambah kan? Katanya kampus mau dibuat untuk rumah sakit. Yang kelas-kelas mau aneh yang di belakang itu kan gedung terpadu. Kuburan untuk yang meninggal itu di belakang. Coba lihat itu corona, Pak Rektor semua komentar itu ada di berita. Kakaknya Bapak. Apa itu? Dia bilang boleh kata dijadikan dulu sementara. Oh, lihat Jo. Kenapa itu? Menangis apa? Sakit? Ada ini. Oh, karena kasih minum susu. Malam baru minum susu. Mana Pak Ramli? Ngomong. Pak Ramli. Tahu Pak Ramli foto saya sini. Sudah ya? Iya. Pamit. Pamit ya juga. Makasih semua, Pak Arhan, semua. Terima kasih, Pak Yasin. Semua pamit. Ya, terima kasih, Membos. Makasih ya. Supri. Sama. Assalamualaikum.